Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, update informasi hari ini Bapak Ibu bahwa upaya dari kementerian untuk peralihan pencairan tunjangan sertifikasi dari mekanisme triwulanan menjadi per bulan ini semakin menguat Bapak Ibu. Jadi ada dua informasi yang kami rangkum dari dari Menteri Pendidikan sendiri langsung, kemudian dari admin info GTK, yang kalau kita lihat ini sebagai tindak lanjut dini dari informasi yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan. Yang pertama akan kami tampilkan nanti Bapak Ibu. Disimak sampai tuntas karena ini akan relevan dengan TPG tunjangan sertifikasi ke depan Bapak Ibu, terkait kelancarannya terutama secara teknis dari admin info GTK di poin kedua. Baik, kita mulai dari yang pertama dari Pak Menteri Pendidikan. Sebelum lanjut, dalam rangka Hari Guru Nasional, kami mengadakan diskon untuk 3 produk e-book kami. Yang pertama, e-book 40 menit paham implementasi pembelajaran mendalam, e-book ice breaking, dan e-book pegangan guru sertifikasi. Dari harga normal, Bapak Ibu, ini bisa kita lihat kami tampilkan harga normalnya. Dalam rangka Hari Guru, Bapak Ibu bisa mendapatkan semua e-book ini masing-masing dengan harga 15.000 saja setiap unit e-booknya. Untuk pemesanan bisa kontak ke WA dari admin e-book kami di 0823 1332 0383. Hanya sampai 30 November saja ya Bapak Ibu. Silahkan pesan segera. Selamat Hari Guru. Dari Menteri Pendidikan Profesor Abdul Muti beberapa waktu yang lalu menyatakan insya Allah tahun depan pencairan TPG bisa per bulan. Kami akan putarkan statement dari beliau, tapi sebelum itu perlu kita pahami pernyataan dari beliau itu bukan kaleng-kaleng ya. Kita ketahui 2024 yang lalu ketika beliau menyatakan pencairan tunjangan sertifikasi dialihkan ke pusat, banyak yang sanksi kemudian, banyak yang menyatakan susah, sulit dan seterusnya, tapi pada faktanya 2025 itu terrealisasi. Dan tahun ini 2025 beliau menyatakan sedang proses insya Allah pencairan TPG bisa per bulan 2026. Semoga hal ini juga terrealisasi Bapak Ibu. Mari kita simak pernyataan dari Pak Menteri. Tapi insya Allah mulai tahun depan setelah sinkronisasi BPJS ini berjalan, bisa tiap bulan sebagaimana direncanakan Pak Presiden. Nah, itu yang disampaikan oleh beliau. Kita tunggu gebrakan tahun depan Bapak Ibu. Semoga ini memperlancarkan. Dari admin info GTK sebagai pembantu dari Kementerian Pendidikan dari Pak Menteri, itu menindaklanjuti sejak dini Bapak Ibu terkait informasi dari Menteri Pendidikan melalui saluran yang dibuat oleh salah satu admin info GTK, kita kenal sebagai akun admin di balik layar. Jadi kita ketahui ya, sebelum kita cek informasi dari admin info GTK tersebut, kita ketahui biasanya validasi info GTK itu kan pada bulan Maret April ya, untuk semester awal ya, semester pertama itu biasanya Maret April setiap tahun. Nah, di 2026 ada yang sangat tidak biasa, yaitu validasi direncanakan minggu pertama bulan Februari 2026 Bapak Ibu. Mengapa demikian? Karena pencairan TPG mulai 2026 itu diprogramkan tiap bulan atau per bulan, bukan lagi triwulan. Jadi akan sama dengan nantinya dengan Kementerian Agama yang kita ketahui selama ini mereka itu per bulan ya untuk guru-guru di Kemenak ya. Nah, ini akan disamakan ke depan di 2026. Ini yang diprogramkan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, sebelum validasi awal Februari itu Bapak Ibu, dari admin info GTK, admin di balik layar ya, admin pusat Bapak Ibu, ini bukan dari admin daerah atau kabupaten kota, ini admin dari Kementerian Pendidikan menyampaikan seperti ini. Ada beberapa poin yang disampaikan dalam salurannya yang kami sudah summarize, kami sudah rangkum Bapak Ibu menjadi sebuah informasi, menjadi 4 poin Bapak Ibu. Sebelum lanjut, dalam rangka Hari Guru Nasional, kami mengadakan diskon untuk 3 produk e-book kami. Yang pertama, e-book 40 menit paham implementasi pembelajaran mendalam, e-book ice breaking, dan e-book pegangan guru sertifikasi. Dari harga normal, Bapak Ibu, ini bisa kita lihat kami tampilkan harga normalnya. Dalam rangka Hari Guru, Bapak Ibu bisa mendapatkan semua e-book ini masing-masing dengan harga 15.000 saja setiap unit e-booknya. Untuk pemesanan bisa kontak ke WA dari admin e-book kami di 0823 1332 0383. Hanya sampai 30 November saja ya Bapak Ibu. Silahkan pesan segera. Selamat Hari Guru. Yang pertama, admin info GTK Pusat mengkonfirmasi secara teknis rencana pembayaran TPG per bulan. Ketika beliau memposting tersebut di salurannya, ini secara teknis mengkonfirmasi meskipun memang secara regulasi ini belum terbit juknisnya. Ya, kita tunggu kalau juknisnya sudah resmi terbit, maka itu sudah fix Bapak Ibu per bulan. Tapi sebelum juknis terbit Bapak Ibu, ini sudah ada informasi dari admin info GTK yang sebaiknya kita tindak lanjuti sejak dini. Lebih cepat lebih baik tentunya.
Yang kedua adalah disarankan dalam pengentrian data Dapodik semester genap untuk 2025-2026 untuk diselesaikan sebelum akhir Januari 2026. Jadi kalau di sekolahnya Bapak Ibu ada perubahan data pembagian tugas misalnya untuk semester genap ya, disarankan dari kementerian itu diselesaikan sebelum Januari 2026 Bapak Ibu. Jadi upayakan Desember itu sudah tuntas pembagian tugasnya, kemudian sudah diproses di Dapodik. Nah, kenapa? Karena validasi tahap 1 itu Bapak Ibu dimulai minggu pertama bulan Februari 2026 Bapak Ibu. Ya, minggu pertama Februari 2026. Jadi paling lambat lah Januari. Ya, kalau bisa sebelum Januari dituntaskan pembagian tugas dan seterusnya, kemudian difinalkan di Dapodik untuk semester 2 sebelum minggu pertama bulan Februari, karena di sana ada penarikan data untuk TPG 2026 Bapak Ibu. Jadi persiapkan dari sekarang yang disampaikan admin Info GTK ini kami rangkum, persiapkan dari sekarang untuk pembagian beban kerja guru semester genap. Nah, itu yang kita sampaikan tadi, pembagian tugas ya, pembagian beban kerja dituntaskan sebelum akhir Januari 2026. Informasi yang disampaikan sejak dini dari admin Info GTK ini bagus Bapak Ibu, supaya kita sudah ada persiapan lebih awal di sekolah ya, sebelum regulasi atau juknis itu terbit Bapak Ibu. Dan terlepas dari program ini ke depan yang direncanakan oleh kementerian berjalan atau tidak terkait pencairan TPG per bulan, ketika guru-guru dan operator mempersiapkan pembagian beban kerja sejak dini, termasuk di bulan Desember sebelum Januari nanti, justru itu akan lebih bagus juga Bapak Ibu. Tetap tidak ada dampak negatifnya, dampak positifnya tetap akan ada, karena persiapan untuk penarikan data lebih cepat Bapak Ibu. Kita tunggu update-nya dari kementerian, kami akan pantau dan kami akan kawal terus informasinya untuk disampaikan kepada Bapak Ibu terkait informasi yang valid dari Kementerian Pendidikan tentunya. Sebagai tambahan informasi Bapak Ibu untuk guru-guru sertifikasi, ini ada informasi dari Dirjen GTK Bu Nunu, Prof Nunu, jika TPG yang diterima kurang. Jadi bisa jadi Bapak Ibu ada TPG-nya kurang atau yang tepat saat ini atau jumlahnya tepat, bisa jadi besok-besok mengalami TPG kurang ya. Semoga tidak, tapi jika bisa jadi mengalami, nah ini tindak lanjut yang perlu dilakukan sesuai arahan dari Dirjen GTK. Mari kita simak sama-sama. Ini Bu, ada lagi nih pertanyaan nih. Nilai tunjangan saya tidak sesuai tuh. Waduh, apa langkahnya Bu? Wah, ini menarik juga Bu. Ya, jadi ini ya, kalau nilai tunjangannya tidak sesuai itu maksudnya seharusnya kalau di teori 3 juta kok dapatnya 2, sekian gitu ya. Nah, selisih nilai akan disesuaikan, ada audit dan monitoring. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya tidak sesuai jumlahnya, biasanya tidak sesuainya pada gaji pokok. Seperti ada kenaikan gaji berkala misalnya. Langkah yang harus dilakukan adalah pemutakhiran nilai gajinya. Jadi guru juga harus aktif juga melihat di Dapodiknya, mutakhirkan datanya ya. Pada Permendikbud nomor 4 tahun 2025 sudah diatur Mbak, bahwa jika ada kekurangan, ya seperti yang tadi kasus yang ditanyakan, maka akan disesuaikan pada triwulan atau semester berikutnya. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir ya. Nggak ada uang yang hilang ya. Itu hak guru pasti akan kembali ke guru. Atau lebih lagi, jika ketidaksesuaiannya misalnya kelebihan ya. Jangan cuma kalau kurang aja ngomongnya ya. Kalau kelebihan nggak dilapor. Ya, jika kelebihan ya tentunya juga sudah diatur untuk segera mengembalikan ya. Jadi jangan waduh mumpung kelebihan nggak ada yang tahu nih, biar untuk saya nggak bisa juga. Harus jujur Bu. Ya berarti. kurang lapor, lebih juga harus lapor. Nah nanti pengembaliannya akan diarahkan di Permendikbud nomor 4 tahun 2025, mengembalikannya melalui RKUD atau rekening kas umum daerah. Silahkan Bapak Ibu guru yang punya kasus seperti ini berkoordinasi dengan Pemda untuk mendapatkan billing atau rekening pengembalian RKUD. Jangan sampai ke rekening pribadi oknum misalnya. Nanti tetap ditagih di masa berikutnya.